Halo bagi teman-teman, balik lagi di vlog saya ya. Di video kali ini saya mau ini teman-teman, mau apa sharing aja sih sebenarnya. Karena saya biarin teman-teman tahu apa namanya perbedaan mobil LCGC dengan compact hatchback gitu loh. Bener-bener yang lebih besar, karena banyak kan kalau yang saya lihat ya reviewer itu membandingkan Sirion dengan LCGC, mau itu Honda Brio, mau itu mungkin Agya, itu sebenarnya beda segmen ya. Jadi biarin lebih jelas ciri-cirinya apa gitu loh, LCGC dengan city hatchback gitu loh. Dan pertama kali gini deh teman-teman, ini kan Sirion kan dari Malaysia ya. Malaysia itu kan yang produksi kan Pero 2 Myvi, namanya nih di sana Pero 2 Myvi. Dan di sana dia segmennya tuh beda, maksudnya dia sejajar dengan Yaris sama Honda Jazz sebenarnya di sana ya. Dan kalau untuk LCGC itu dia ada produknya namanya Pero 2 Axia gitu loh teman-teman. Jadi Pero 2 Axia itu sebenarnya mirip sama Agya sama Alia, itu sama Daihatsu Alia gitu loh. Jadi mestinya bisa dari situ aja itu udah bisa diterka, mestinya yang mana LCGC bener-bener buat low cost green car, yang mana city hatchback yang lebih mahal dan lebih besar gitu loh. Jadi biarin lebih jelas aja, saya kasih tahu ciri-cirinya. Ini Sirion ini city hatchback gitu loh. Jadi yang pertama udah jelas, pertama dimensi ya. Dimensinya ini Daihatsu Sirion ini 1,735 mm. Itu udah jelas sejajar dengan Yaris. Yaris hanya setahu saya baca di websitenya 1,73 mm, di bawah ini dikit 0,05 gitu. Jadi ini jelas lebih besar. Panjangnya juga mungkin kalau panjang ini mungkin nggak sepanjang Yaris, tapi dia kalau Sirion ini dia depan bonetnya itu nggak terlalu panjang dibandingin Yaris, jadi tetap kabinnya bisa luas gitu loh teman-teman. Itu yang pertama teman-teman. Jadi saya akan sharing, sebenarnya Sirion ini bukan nggak bisa dibandingin dengan LCGC gitu loh. Bentar ya teman-teman ya, saya akan nunjukin apa aja ininya yang membedakan ya. Oke. Yang pertama tadi kan dimensi ya, udah jelas itu Sirion itu sejajar dengan Yaris sama Honda Jazz 1,735. Honda Brio, LCGC, Agya itu 1,665 yang baru milimeter lebarnya. Kalau Honda Brio itu 1680 mm, udah jelas itu. Yang kedua, mesin. Kalau mesin, setahu saya LCGC itu cuma 1000 cc sampai 1200 cc, udah jelas itu ya. Sedangkan Sirion di sana di Malaysia itu keluar yang 1500 dengan yang 1300. Dan di sana Pero 2 Axianya yang versi LCGC-nya itu tidak ada 1300 cc. Jadi sudah jelas memang dia dari lahir memang 1300 gitu loh. Tidak di sebenarnya 1500 sampai 1300 teman-teman. Jadi nggak ada yang versi 1200. Itu udah jelas tenaga lebih besar, bodi lebih besar, itu menyebabkan perbedaan dari LCGC dengan city hatchback gitu loh teman-teman. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Nah, ketiga teman-teman, ini apa namanya ruang kabin teman-teman. Kalau ruang kabin di sini jelas-jelas lebih luas ya teman-teman ya. Teman-teman saya lihat lega banget. Ini posisi saya duduk di depan, lega banget ini. Dan yang lain, ini kalau LCGC nggak ada step begini teman-teman, nggak ada dibagi 60 40, nggak ada, dia jadi satu nih ininya nih, kursi belakangnya ya, kursi belakang jadi satu. Dan
Kalau ini dia ada 2 step. Jadi ini pertama kali ini stepnya pertama kali. Kalau step kedua yang ini nih. Jadi dia lebih rebah tuh. Nah, itu udah jelas ya teman-teman, apa LCGC nggak ada fitur ini. Jadi dia nyambung jadi satu, dan biasanya kursinya sedikit agak tegak dibandingin ini. Kalau ini lebih luas, lebih nyenderannya lebih enak, lebih nyaman gitu sih. Oke, ini yang ketiga ya teman-teman ya, kabinnya lebih lega, udah jelas ruang kabinnya. Yang keempat, dia seat hatchback itu biasanya ada defogger nih. Ini lagi kotor nih kaca saya. Dia ada defogger buat pemanas kaca belakang kalau dia berembun atau segala macam. Dia ada. Kalau LCGC jelas-jelas tidak ada ya. Nih jelas-jelas kelihatan ada garis-garisnya ya, garis-garis merah. Dan ke 5 ini teman-teman, lampunya kalau LCGC itu hanya di sebelah sini nih. Di sini nggak ada. Ini kan bodi tengah nih. Lampu ini kalau ini City Sirion itu tengah-tengah ini ada nih, lampunya nyala. Yang ini buat lampu malam nih. Ini lampu malam sampai sini. Ini lampu mundur. Gitu. Udah jelas itu LCGC nggak ada. Dia lampu cuma sebelah doang buat ngirit sih. Setahu saya. Gitu. Juga yang lainnya itu kapasitas bagasi dia lebih gede sih. Ya mungkin memang gedenya nggak signifikan, tapi jelas lebih gede dibandingin LCGC gitu sih teman-teman. Ini untuk versi yang sekarang ya teman-teman ya. Kalau mungkin someday ada LCGC yang mungkin dia buat lebih gede lagi ya, kan saya kurang tahu ya. Kita ngomong yang versi sekarang dulu nih, jangan ngomong yang nanti-nanti. Kalau sekarang nanti mungkin beda lagi gitu loh. Dan pasti kalau setahu saya kalau LCGC dia bisa lebih gede lagi dibandingin ini, pasti harganya di atas 200 sudah. Sekarang udah mahal gitu loh, udah naik terus gitu. Nggak mungkin dia turun di bawah 200, kayaknya nggak mungkin sih gitu sih. Oke. Nih teman-teman, saya mau kasih lihat ini ya teman-teman ya, fitur yang di mobil LCGC kadang nggak ada ini. Jadi dia auto up sama auto down di bagian driver nih, turun tuh. Ini up lagi nih, naik otomatis tuh. Nah ini kan kalau di LCGC setahu saya turun doang otomatisnya, naiknya nggak otomatis. Jadi kalau lagi ngetek kartu tol itu kadang ya kita harus tekan terus gitu loh. Itu yang salah satu fitur yang setahu saya dihilangkan ya. Nanti kalau misalnya nanti depannya dikasih, mungkin harganya udah naik lagi sih. Sama fitur yang kecepatan 20 km per jam, dia ngunci sendiri ininya, pintunya ngunci sendiri otomatis. Kalau ini udah ada otomatis lock kecepatan 20 km per jam gitu sih teman-teman. Oke, itu tambahannya aja teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ciri-cirinya. Ke yang lain fiturnya ya, pertama ini speedometernya udah jelas-jelas sudah ada LCD. Dia LCD-nya berwarna ya, bukan cuma LCD monokrom atau yang satu warna doang. Lebih bagus jelas. Terus yang lain fiturnya sini banyak. Ini ada vehicle stability control, mungkin yang baru AG ada. AG biasa ada, cuman kalau ini auto retract setahu saya yang saya cek sih nggak ada ya, mungkin tambahin sendiri ya auto retract ini. Sama ini idle start stop ini dia LCGC yang baru AG nggak ada sih setahu saya. Ini ionizer juga nggak ada dia. Itu sih teman-teman. Nah yang lain fiturnya yang lain ini AC-nya itu lengkap, modenya ada pengaturan arah sembur ke bawah, ke depan, kaca depan. Ini kaca depan yang jelas di wiper. Ya di sini keluar angin nih. Tuh ya. Jadi ini lengkap. Kalau LCGC belum ada sih. Nggak tahu apa mungkin disunat atau segala macam, saya nggak tahu. Ya masih tuh nggak ada gitu loh. Itu sih teman-teman. Jadi itu perbedaan LCGC dengan
city car ya teman-teman. Yang lain kalau disebutin ada sih. Terus pertama yang disebutin ini pengatur ketinggian jok buat driver itu ada. Kalau di LCGC setahu saya nggak ada ya. Kalau Agya baru sama Alia baru nggak ada. Sama Brio setahu saya nggak ada gitu loh. Yang lain di spion tuh ada LED lampu. Kalau di Agya baru nggak ada. Kok kecuali Agya GR Sport tapi harganya udah 250 juta gitu loh. Kalau saya pribadi disuruh pilih mana ini sama itu, ya saya mendingan pilih ini, masih sisa gitu loh, balik apa sih, masih bisa apa, ada sisa buat yang lain gitu loh, dibandingin ngotot 250 juta hanya buat Agya GR. Kecuali memang udah mobilnya banyak dan beruang banget, ya silakan mau beli Agya GR, ya nggak apa-apa sih gitu, nggak ada yang larang. Kalau saya belum bisa seperti itu, jadi beda soal teman-teman. Jadi kalau teman-teman menurut teman-teman gimana? Apa sebenarnya benar nggak apa yang saya bilang ini benar-benar city car, bukan LCGC? Jadi sebenarnya salah membandingkan ini dengan Honda Brio, dengan Agya, itu salah menurut saya. Reviewer itu nggak ngelihat secara detail gitu loh. Jangan karena dia mesinnya 1300 memang agak nanggung, tapi dibandingin dengan yang LCGC nggak seperti itu sih menurut saya sih gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya ada komentar bisa komentar di bawah. Makasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.